Dari tim yang dianggap membosankan dan kehilangan arah, AC Milan kembali menyalak di bawah tangan dingin Massimiliano Allegri. Strategi perlahan yang dulu direndahkan, kini justru jadi senjata mematikan. Apakah ini awal kejayaan baru Rossoneri? Kita simak rangkuman berikut ini. Krisis identitas usai era Conceição. AC Milan mengawali tahun 2025 dalam ketidakpastian. Di bawah Sergio Conceição, tim tampil sporadis. Pelatih asal Portugal itu datang membawa skema agresif seperti 4-3-3 dan 3-4-2-1 dengan pressing tinggi serta rotasi cepat di lini tengah. Permainannya memang atraktif, tapi tidak sesuai dengan karakter skuad Rossoneri. Para pemain terlihat kesulitan menyesuaikan diri. Rafael Leao sering kehilangan bola, lini belakang gampang dieksploitasi, dan Rossoneri akhirnya gagal total, bahkan tak lolos ke kompetisi Eropa. Lalu supporter San Siro murka. Media Italia mendesak manajemen bertindak cepat. Legenda klub Fabio Capello terang-terangan menyemprot kebijakan klub. Bagaimana bisa menilai pelatih hanya dari satu laga? Tapi ini bukan soal laga, ini soal arah tim, ujarnya dengan lantang. Allegri datang, bongkar semua, ubah segalanya. Tanpa buang waktu, manajemen AC Milan menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru. Sosok yang pernah membawa Juventus ke 2 final Liga Champions ini kembali dengan misi menyelamatkan Rossoneri. Setibanya di Milanello, Allegri langsung membuang blueprint taktik Conceição yang memilih skema 3-5-2 atau 3-4-3. Menyesuaikan dengan kekuatan pemain, pressing tinggi dibuang, Allegri lebih fokus pada kontrol ruang, pertahanan rapat, dan efisiensi serangan balik. Strategi ini awalnya diragukan, media menyebutnya usang dan terlalu negatif. Tapi Allegri tak peduli, ia tahu Rossoneri butuh stabilitas sebelum bicara estetika. Liverpool tumbang, bukti taktik tak perlu selalu cantik. Kemenangan atas Liverpool di laga pramusim jadi titik balik. Milan tampil klinis dan menghajar tim asuhan Arne Slot dengan skor 4-2. Laga ini memperlihatkan bagaimana sistem Allegri bekerja. Rafael Leao ditetapkan sebagai menyerang tengah bukan lagi winger. Hasilnya efektif dan haus gol. Noel Okafor mencetak brace dan bermain penuh percaya diri. Sementara Samuel Ricci, rekrutan baru dari Torino, tapi luar biasa sebagai poros permainan. Ia mencatat 28 umpan sukses terbanyak di laga itu. Liverpool mencatat 17 tembakan tapi hanya 2 gol tercipta. Sebaliknya, Milan hanya perlu 8 tembakan on target untuk mengemas 4 gol. Efisiensi bukan dominasi. Itulah filosofi Allegri. Leao dan Okafor dari terbuang jadi tumpuan. Salah satu perubahan besar Allegri adalah memulihkan mentalitas pemain. Rafael Leao yang musim lalu dikritik karena buang-buang peluang dan gagal mencetak gol di San Siro, ini tampil tajam. Saat Milan membantai Pet Glory 9-0, Leao mencetak 2 gol hanya dalam 45 menit. Bahkan kabarnya Bayern Munchen sempat mengincarnya karena dianggap surplus, tapi Allegri menolak. Leao adalah pemain top, saya tahu dia hanya butuh kepercayaan dan sistem yang pas. Hal serupa terjadi pada Okafor. Sempat masuk daftar jual, striker Swiss ini justru mengemas 4 gol sepanjang tur pramusim. Allegri menyebutnya pemain yang belum menunjukkan versi terbaiknya. Kini dia justru jadi alternatif utama di lini depan.
Samuel Rizzi, Pirlo baru di jantung Rossoneri. Kedatangan Samuel Rizzi dari Torino awalnya tidak banyak disorot, tapi gelandang 23 tahun itu langsung menarik perhatian dengan visi dan ketenangannya. Banyak yang mulai membandingkan gaya bermainnya dengan Andrea Pirlo, termasuk sang legenda sendiri. Rizzi tenang, pintar membaca permainan, dan tahu kapan harus mempercepat tempo. Saya suka, ujar Pirlo. Rizzi jadi kunci dalam transisi dari pertahanan ke penyerang. Rizzi jadi kunci dalam transisi dari pertahanan ke penyerang. Dalam sistem Allegri, ia menjadi jembatan antar lini yang menjaga keseimbangan sekaligus distribusi bola. Dan sistem Allegri dicibir tapi menang. Filosofi Allegri tak pernah berubah. Ia bukan pelatih yang bermain untuk memuaskan mata, tapi untuk hasil akhir. Julukan Dark System kembali mencuat. Allegri dianggap lebih suka menang 1-0 daripada bermain cantik tapi kalah. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia membentuk AC Milan yang pragmatis, sulit ditembus, dan mematikan saat menyerang balik. Pemain seperti Malik Thiaw, Christian Pulisic hingga Modric dianggap cocok dalam sistem yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Optimisme baru, Milan kembali jadi tim. Lebih dari sekadar taktik, Allegri membawa kultur baru ke ruang ganti. Ia membangun semangat kolektif. Leo bahkan berkata, "Tahun ini saya merasa Milan adalah tim. Semuanya berubah. Kami punya arah." Dalam 3 minggu kerja, hasilnya mulai terasa. 3 laga pramusim dilalui dengan kemenangan meyakinkan. Rossoneri kini bukan hanya siap bangkit, mereka siap bersaing merebut Scudetto.